Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Repi Firdaus dengan nomor pokok mahasiswa 18.021.021.0013. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang naskah Sunda Siksa Kandang Karesian atau SKK. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno yang diampu oleh Dr. Undang Ahmad Darsa M. Humaniora, Bapak Rahmat Sopian M. Humaniora, dan Bapak Aditya Pratama M. Humaniora. Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Kropak 630. Naskah kuno Jawa Barat, Siksa Kanda Karesian, memberikan gambaran tentang pedoman moral untuk kehidupan bermasyarakat pada masa itu, termasuk berbagai ilmu yang harus dikuasai sebagai bekal kehidupan praktis sehari-hari. Penuturannya berpijak pada kehidupan di dunia dalam konteks bernegara, menurut Saleh Dana Sasmita. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa naskah ini semacam ensiklopedia. Naskah ini mengungkapkan gambaran masyarakat dan kebudayaan pada masa Prabu Siliwangi, kurang lebih pada awal abad ke-16. Suasana masyarakat pada zaman Pajajaran yang ditandai dengan adanya istilah-istilah kuno yang dapat dipahami, antara lain yang diambil dari bahasa Sanskerta. Dari sini dapat diketahui apakah masih bisa dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan sosial dan budaya orang Sunda pada masa kini. Naskah Sunda Siksa Kanda Karesian terdapat pada katalog naskah-naskah Sunda, koleksi Perpustakaan Nasional Jakarta, tergabung dalam kelompok ilmu pengetahuan halaman 258. Selain sebagai pedoman kehidupan, naskah Sunda Siksa Kanda Karesian juga memiliki atau terdapat beberapa unsur-unsur kebudayaan. Di antaranya ada unsur tatanan kehidupan, kedua unsur kebudayaan hierarki pemerintahan, ketiga unsur kebudayaan agama, keempat unsur kebudayaan perhitungan waktu, kelima unsur kebudayaan bahasa, keenam unsur kebudayaan sistem perang, ketujuh unsur kebudayaan tradisi batik, dan yang terakhir yang kedelapan unsur kebudayaan ajian mantra. Yang pertama ada unsur kebudayaan tatanan kehidupan yang sudah diatur oleh Dewata, merujuk kepada aturan alamiah yang harus dilaksanakan dan tidak bisa dipungkiri. Kodrat Dewata yang sudah mengatur kehidupan manusia dan bila dilanggar akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Diperintahkan untuk memperteguh diri, menertibkan hasrat, ucap, dan budi. Seperti istri berbakti kepada suami, anak berbakti kepada bapak, siswa berbakti kepada guru, menteri berbakti kepada Mangkubumi, Mangkubumi berbakti kepada raja, dan raja berbakti kepada Dewata. Yang kedua, unsur kebudayaan hierarki pemerintahan. Disebut juga istilah-istilah pejabat sebagai berikut. Ada wado, tunduk kepada menteri, menteri tunduk kepada nangganan, nangganan tunduk kepada Mangkubumi, Mangkubumi tunduk kepada ratu, ratu tunduk kepada dewata, dewata tunduk kepada hyang. Dari susunan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa raja sebenarnya bukanlah pusat kekuasaan konkret, tetapi di atas raja masih ada dewata dan juga hyang. Yang keempat ada unsur kebudayaan perhitungan waktu, yang merupakan konsep yang berkenaan dengan urutan dan lamanya peristiwa-peristiwa. Penentuan waktu adalah suatu cara untuk membagi hari. Jika ingin mengetahui perhitungan waktu,
bulan gempa, tahun tanpa leher, tanpa kepala, sakala lumaku, sakala mandeg, bumi kependam, bumi gempa, dan setiap jenis pengetahuan penuturan dari leluhur bisa ditanyakan kepada para pujangga. Hal ini penting untuk dihayati oleh setiap orang. Dalam peribahasa dijelaskan waktu adalah uang. Hal-hal waktu menentukan hari dan kehidupan manusia. Waktu selama berada di alam dunia sebagai perlambang untuk dipelajari. Tatanan alam semesta yang diberikan kepada manusia untuk dipelajari agar manusia mampu memanfaatkan kehidupan di dunia. Yang kelima, unsur kebudayaan bahasa. Untuk unsur kebudayaan bahasa sangat beraneka ragam. Untuk pokok pangkalnya, bahasa dapat dijelaskan sebagai suatu cara untuk berkomunikasi antar sesama umat manusia dengan segala isinya. Tertulis dalam ungkapan ini ada nama-nama negara dan daerah yang masih menggunakan namanya dan berlaku sampai sekarang. Misalnya Cina, Mesir, Persia, Makassar, Pahang, dan Kelantan, Ogan, Kanangan, Republik Rakyat Cina, Mesir, dan Afrika. Yang keenam, unsur kebudayaan sistem perang. Mengenal berbagai macam-macam siasat tempur, yakni Marakabilwa, Lisangbilwa, Cakrabilwa, Sucimuka, Barja Panjara, Asumaput, Merak Simpir, dan juga sebagainya. Sebagaimana kita tahu, perang Baratayuda seperti yang diceritakan oleh Empu Kanwa dan Empu Panuluh hanya mengenal 9 siasat tempur. Dari adanya banyak ragam siasat tempur di kalangan orang Sunda, pada masa zaman Pajajaran, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ilmu militer atau ilmu perang tidaklah selemah seperti yang mungkin orang duga. Ini pun terbukti dari ketahanan rakyat Pajajaran terhadap serangan-serangan dari para raja. Sedangkan sistem perang bila dihubungkan dengan kenyataan sekarang, sistem perang ini muncul dalam olah seni, misalnya dalam seni pencaksilat yang dipadukan dengan seni bela diri yang lain. Contohnya seperti gerakan gagak singkur akan menampilkan gerakan seperti burung gagak yang akan melahap mangsanya. Strategi ini digunakan untuk mengalahkan lawan dengan gerakan burung gagak singkur. Ada 3 jenis senjata, yakni senjata Sang Prabu yang terdiri dari pedang, abet, pamuk, golok, peso, sondot, dan juga keris. Yang kedua ada senjata para petani seperti kujang, baliung, kored, sadap, dan juga yang lain. Yang ketiga ada senjatanya pandita seperti peso raut, peso dongdang, peso pangkut, pakisi, dan juga sebagainya. Untuk kenyataan masa kini, terdapat senjata atau peralatan yang masih digunakan. Yang ketujuh ada unsur kebudayaan tradisi batik. Terdapat berbagai macam jenis batik seperti pupunjungan, hihing bulan, kekembangan, alas-alasan, urang-urangan, memetahan, sasirangan, turuk kata, dan juga kembang terate. Demikian pula ihwal mengenai lukisan-lukisan. Terdapat berbagai macam motif dan juga jenis untuk batik yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Misalnya motif batik kembang teratai dan juga warna-warnanya. Kenyataan masa kini, motif-motif ini masih banyak ditemukan karena dunia kadang-kadang banyak mengungkap hal-hal yang amat kuno. Artinya perkembangan dapat saja berubah.
Yang terakhir, yang kedelapan, ada unsur kebudayaan ajian mantra. Terdapat berbagai jenis mantra dan jampa-jampa seperti gogoing, susuratan, sasaranan, kaseangan, pawahayagan, puspaan, susundaan, hurip-huripan, tunduk iem, paparesan, dan juga pasakwaan. Setiap jenis mantra dapat ditanyakan kepada sang Brahmana. Brahmana merupakan kasta pertama dari keempat kasta Hindu dan merupakan kasta pendeta. Dalam ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa Brahmana dalam kesusastraan Veda, kasta ini harus membagi hidupnya dalam 4 saat diantaranya, yakni membimbing dalam hal spiritual. Dalam mempelajari kebudayaan lama, banyak memberikan pelajaran, terutama tentang bagaimana susunan kehidupan yang terjadi pada masa lampau. Banyak sekali pengetahuan yang didapatkan dari mempelajari tentang berbagai pengetahuan, terutama menyangkut masalah pengetahuan kebudayaan yang terjadi pada masa silam. Juga sebagai pesan agar kebudayaan daerah jangan sampai ditelan oleh zaman. Sekian materi mengenai unsur-unsur kebudayaan yang ada pada naskah Sunda kuno Siksa Kandang Karesian atau SKK. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.